Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua saudara-saudaraku. Terima kasih. Ini saya menjadi penyambung lidah. Anak saya yang Maret ini, iya, jadi putra mahkota tidak datang karena ada tugas. Jauh ya, lihat di mana ya itu. Satu lagi saudaraku yang kekasih yang luar biasa. Hebatnya Tante Endang juga sedang tugas, juga ada pertemuan sendiri. Mungkin ada beberapa yang saudara belum datang. Mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya di perjalanan diberkati Tuhan sampai tempat dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala cita-cita yang tidak pernah berhenti. Iya, sedikit pesan dari, bukan dari saya ya, pesan dari Tuhan ya. Melalui ibu-ibu kita semuanya. Kita semuanya dilahirkan dari seorang ibu pasti ya. Amin. Yuk kita baca yuk Mazmur 71. Tante Nari bisa baca yang kencang coba. Mazmur 71. Mewakili Bu Endang. Mewakili Bu Endang, putranya Eyang Darmo. Iya. Iya, sikat berdiri, Mbak. Enggak ada. Oh iya, Mbak Nari bisa ke sini, Mbak Nari coba. Ya. Ya, di sini dari sini ya. 71 ya, 71. Ya. Ya, enggak. 71 mulai ayat 5. Tidak, 5 sampai 9. Mazmur 71 ayat 5 sampai dengan 9. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya. Kepadamu-lah aku bertobat mulai dari kayu. Amin. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji. Amin. Dari banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku ya. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Iya. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila ketuakanku. Tambah 17 19. 17 sampai 19. Yang kencang, Mbak. Yang kuat ya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang, keadilanmu ya Allah sampai ke langit. Amin. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar ya Allah, siapakah seperti Engkau? Amin. Haleluya, Tuhan luar biasa. Tuhan kita hebat. Boleh saya mengundang Bugem? Bugem sebentar ke sini coba. Bu Gembala ini. Ibu Gembala kita. Iya. Bu Gembala ini baca deh. Coba boleh membaca bukunya. Ya, ini dari Mazmur 104:33. Mazmur, ya. Mazmur 104:33. Ya. Mazmur 104 ayat 33 Ya. firman Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Ya. Matur nuwun. Terima kasih Bu Gem. Ya. Selamat datang Mbak Ayang. Selamat datang Mbak Keti. Terima kasih jauh-jauh datang. Ovin. Papa, sini Ovin. Ovin jalan sini, coba jalan ke sini. Enggak. Sangat jalan sini. Ya, satu lagi sekarang ya. Ayat yang harus kita lakukan. Amin, ya. Saya tanya, siapa di sini yang belum diselamatkan Tuhan Yesus? Ya. Yang belum diselamatkan siapa? Tidak. Berani nggak ngaku belum?
Benar. Kalau kelakuannya masih aneh-aneh, apa itu diselamatkan Tuhan Yesus apa bukan? Iya. Belum ya pasti ya. Sudah. Tapi memang ya kita masih di dunia ya, masih aneh-aneh ya. Masih mata keranjang, kok mata keranjang. Mata bola. Coba sekarang yang anak-anak itu sekarang soal yang Dharma. Yang Dharma pasti jawabannya satu. Pasti. Saya udah rasanya udah hancur semuanya ini. Soal yang Dharma. Yang Dharma di tempat kantornya di rumah. Om, sebelah saya begini-begini, Om, begini-begini, Om, udah gak karuan pokoknya. Ya kita masih muda ya, umurnya belum 60 waktu itu. Yang Dharma juga apa? Mbak Rini dianggap saja dia tidak melakukan apa-apa. Astaga. Kita udah hancur-hancuran. Yang Dharma juga tidak melakukan apa-apa. Siapa yang bisa? Ampun Tuhan. Bener-bener. Itu loh yang Dharma, bener nggak? Betul nggak? Kayak apa coba? Begitu Mbak Nari, ya benar. Jadi kalimat itu tidak pernah hilang dari sini. Itu orang ajaib namanya itu, benar. Karena ajaib gitu. Iya, itu salah satu pelajaran yang luar biasa bagusnya. Itu dari siapa sebetulnya? Dari Tuhan Yesus. Kita nakal, kita katakan jadi pembunuh begitu aja deh. Penjara itu isinya banyak orang yang jahat. Ya Patrick ya, orang membunuh banyak orang juga masih di penjara. Kenapa nggak ditembak bunuh saja? Bunuh tak bunuh begitu harusnya ya. Tapi Tuhan ngasih tahu, kamu di penjara dulu supaya bertobat. Kalau mau bertobat pasti diselamatkan. Tuhan tidak lalai. Tuhan itu kehendaknya agar semua diselamatkan. Tetapi harus bertobat. Nah itu. Pinter ya, 2 Petrus 3:9 gitu ya. Tuhan tidak lalai nggak sintange. Amin. Iya betul. Jadi kalau kita itu pelajarannya udah banyak sekali dari kita sudah tahu kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, kita harus belajar dari firman Tuhan. Katanya belajar itu seumur hidup katanya ya, Tante Mami ya. Kalau seumur hidup siapa yang ngajarin kita seumur hidup? Siapa yang ngajarin kita? Mas Aang. Siapa Pak Sigit yang ngajarin kita seumur hidup? Allah Roh Kudus. Ada terus. Itu seperti kita belajar setiap hari. Setiap hari harus ada sate. Sate apa Mbak Keti? Mbak sayang? Saat teduh. Wah pintar banget. Tepuk tangan untuk Mbak sayang. Ayo. Saat teduh semuanya. Kita semua ada saat teduh semuanya. Nah kalau malam kalau belum ngantuk sebelum tidur apa? Rema. Apa buku rema? Renungan malam. Merenung hatiku kepada Tuhan ya. Kalau ada sebelum tidur ya. Karena ternyata tidur pun itu kita diajari Tuhan. Ya, coba. 1, Pak Desikit. Baca Mazmur 16. Iya. Belajar sedikit ya. Belum lapar ya. Belajar 16. Lapar 16 ya. Tar dulu. Tapi jangan-jangan lupa nanti. Mbak 16. Ya. Coba semuanya buka WA-nya. Mazmur 16. Sudah semua buka semua? Iya, soalnya ini nggak bisa dengar semuanya ya. Dengan yang tidak. Mazmur 16 ya. Ya. Judulnya bahagia orang saleh ya. Kita baca ya. Kita baca dimulai itu saja. Ayat 7. Ya, sampai dengan 11. Adiknya sini, adiknya. Adik sini. Belum lapar ya, masih dengerin ya. Gak apa-apa ya. Ini tanda-tanda ajaib semua nih. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Ya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita
dan jiwaku bersorak-sorak, Ya. bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Ya. dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kematian. Ya, amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Amin. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih adik. Ya. Saya ulangi sebentar ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam waktu tidur ya. Kita merem gini kan, tetapi Tuhan datang. Hati nuraniku. Di dalam hati nurani ada siapa, Peter? Ada Roh Kudus, ya. Mengajari aku. Jadi kita tidur, ternyata Tuhan masih memberi kuliah ya. Mengajari aku ya, iya. Tidak pernah meninggalkan. Iya, tidak pernah meninggalkan. Artinya apa? Immanuel, ya ide-ide ya, betul ya. Ya. Hati nuraniku mengajari aku. Jadi pada waktu malam hari, jadi kalau kita berdoa sebelum bubuk, sebelum tidur ya, kita berdoa menyerahkan roh jiwa tubuh kami, semua anak cucu cicit kami Tuhan tetap dalam tangan kasih kuasa-Mu. Amin. Tapi ternyata Tuhan tidak tidur, tidak pernah tidur. Amin. Amin ya. Jangan sembrono macam-macam ya, Tuhan tidak tidur ya. Tuhan lihat semuanya ya, hati-hati ya. Ngumpet-ngumpet. Tuhan lihat semuanya. Jangankan ya di luar, masih dalam hati pun Tuhan sudah lihat. Saking Tuhan itu sayang sama kita, menjaga kita banget. Amin. Karena apa? Pada saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan bicara apa, Andi? Ayo coba, Kejadian 26 ayat. Kejadian 1 ayat 26 apa? Pada waktu itu Tuhan berbicara, apa? Mari kita ciptakan manusia segambar dengan Allah. Kalau kita hanya huruf besar, itu berapa? Ada berapa? Lebih dari satu. Kita ciptakan manusia. Kita, Mbak Keti, kita berarti lebih dari satu. Ada Allah, Bapa. Allah, Anak. Allah, Roh Kudus. Tuh kan? Jadi Kejadian 1 ayat 26 itu sudah begitu. Diciptakan segambar dengan Tuhan. Lah Tuhan kan baik banget. Jadi manusia pertama itu harusnya baik seperti Tuhan. Maha kasih, maha kudus, maha mulia, maha kuasa, maha mulia, maha mukjizat ya. Maha peduli, maha penolong, maha kuat, maha ajaib. Tetapi kita kelepek jatuh dalam dosa. Hilang semuanya itu. Datanglah Tuhan Yesus. Harus disalib. Nah, itu apa? Memanggul semua dosa-dosa manusia. Disalibkan semuanya. Amin. Ya. Begitu ya Pak. Pak Moses ya. Ini ada Nabi Musa di sini-sini. Pak Moses. Habis namanya Moses. Nabi Musa. Beliaunya tulang panjang ya kalau mau saya. Iya ya. Tang panjangin ya. Ya. Jadi begitu. Kembali lagi. Sehingga Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang sudah pernah dapat Kejadian sampai Wahyu? Ini gantinya yang Darmosa, yang Prawiro ya. Tadi tanya sama anak-anak cucu semua. Siapa yang sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Dede Petek udah berapa kali? Belum. Kapan? Mbak Vivi udah? Mas Nio belum? Bentar lagi Tuhan Yesus datang ya. Udah berapa kali Mbak Anti? 2 kali. Yang udah 5 kali. Sebetulnya malu, sebetulnya baru 5 kali. Ya 10 kali harusnya ya. Kejadian sampai Wahyu. Mbak Dian berapa Mbak Dian? Berapa kali? Baca sekarang ya. 10 pasal. Amin. Ya. Iya. Jangan mau kalah dengan cucu kita. Nanti cucu kita nyelip loh. Cucu kita ada namanya Syangkara. Ada namanya Arsya. Wah betul-betul baca semuanya. Kenapa? Bilangan segala. Angel juga. Nggak ada alasan angel-angel, nggak ada ya. Lewat, kalau angel lewat ya. Iya. Iya, boleh. Iya. Kalau kita mau, kalau sudah baca renungan harian saat teduh, lihat ayat kaki. Tahu nggak ayat kaki? Ayo. Itu yang belajar teologi ini si Ati ini. Apa ayat kaki? Apa ya ayat kaki? Mas Eri apa?
Ayat yang di bawah kecil-kecil itu ya, ayat perbandingan. Dibaca ya Mbak Vivi ya. Itu dibaca untuk perbandingan. Kalau kita mau belajar begitu, kita senang banget baca firman. Bener-bener, betul. Iya. Firman kenapa sama? Kenapa dari Kejadian sampai Wahyu kenapa? Sama, jurusannya sama. Kenapa? Karena apa? Yang mendikte siapa? Roh Kudus sendiri, ya. Satu Roh Kudus pasti isinya sama, walaupun dari Kejadian sampai Wahyu. Berarti sampai berapa bacanya? Sudah selesai belum baca? Kejadian sampai Wahyu baca, Kejadian sampai Wahyu baca. Sehari kalau Dede Petik bisa 10 pasal itu. Tuh kan, pinter Dede Petik ya. Ibunya kalah, minta ampun. Ibunya kalah. Nggak boleh kalah ya, nggak boleh kalah ibunya. Lihat di sini yang dibaca dari Pak Desi, kita dilihat di sini ya. Sebab hatiku sukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Lihat 10 nih, yang pada sakit, lihat janjinya Tuhan. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Biar sakit pun aku tidak mati loh, bener. Ini Tuhan simpan kita ya pada malam hari. Ya. Dan tidak membiarkan orang kudusmu. Masih dilihat belum bacaannya? Orang kudusmu, hurufnya besar. Orang kudus, huruf besar siapa itu Mbak? Supaya kita tidak binasa, siapa yang datang? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus sehingga diberi dengan anaknya yang tunggal. Gimana Pak Moses? Iya, tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Orang kudus huruf besarnya adalah Tuhan Yesus sendiri, sudah ada di sini ya, perjanjian lama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Akulah jalan, terus kebenaran dan hidup. Bener nggak? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Iya. Siapa katanya Bu Datin? Siapa Bu? Siapa yang berfirman mengenai itu? Tuhan Yesus. Nggak ada yang orang lain ngomong itu kecuali Tuhan Yesus. Aku jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, limpah-limpah, berlimpah-limpah. Kalau minuman ini berlimpah-limpah, ya berarti limpah-limpahnya ke kiri kanan kita. Kita diberkati berlimpah-limpah, ke kiri kanannya, iya. Jadi siapa? Tetangga kita juga harus mendapat berkat juga. Jangan dimakan sendiri, ya. Berlimpah-limpah, begitu ya. Terima kasih anak-anak mama yang semuanya berlimpah-limpah begitu ya. Nanti kalau dimakan sendiri kebelebekan nanti ya. Ya, jadi di tempat lain yang memerlukan. Amin ya. Berlimpah-limpah itu tidak boleh pelit ya, begitu ya. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tangan kanan selalu ada kita. Amin. Sekarang udah capek. Terakhir ya. Saya minta Pak siapa ya? Pak Idik belum? Pak Idik silakan Pak Idik sini ke Pak. Terima kasih Mbak Feni sama Mas Joko. Iya. Perjalanan jauh sini Pak Idik coba. Pak Idik baca Filipi ya. Terakhir ya baca Filipi ya. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Kita selamatkan Tuhan, jangan pelit. Kelakuannya jangan yang aneh-aneh ya. Yang namanya 10 karakter pada guru harus habisin semuanya ya. Yang sirik, yang itu, yang ini harus dihabisin. Kita belajar sedikit-sedikit pasti harus dihilangkan. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Amin. Filipi 2 ayat 13 sampai 16a. Filipi 2 12. Filipi 2 ayat 13 sampai 12 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. A. Nah, Ya. hai saudara, Ya. hai saudara-saudaraku yang berkasih. Judulnya apa judulnya? Oh, ya. Judulnya. Berikutnya tetaplah kerjakan keselamatan. Iya, betul. Hai saudara-saudaraku yang berkasih, Yang kencang, yang kencang. karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Semangat, semangat, ya. Takut dari hal. Ya. Bukan saja seperti waktu aku masih Amin. hidup, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Karena Allahnya yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut Amin. dan berbantah-bantahan, Ya. supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Terus. Sebab anak-anak Allah yang tidak berjalan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Ya, amin. Seorang lagi, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak berjalan di tengah-tengah angkatan yang Sambil bengkok hatinya dan yang sesat. sambil Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. amin. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya. Ya. Semua ada Alkitab HP. Ada Alkitab HP enggak? Ada. Sampai duduk berdiri yuk. Berdiri yuk, baca yuk sebentar bareng-bareng yuk. Sini yuk. Ya. Yuk. Ayat 12 sampai 16 ayat. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan bagaimana? Nah, keterangannya di bawahnya. Pak Aang ada HP? Dibaca ya. Budatin ada? Budatin mboten nenten. Ada holy kecil. Titik mana dikasih? Kasih Budatin ya. Kamu nggak bisa berdiri. Mami nggak bisa berdiri. Kakinya sakit. Oh ya. Ya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku, kita baca sama-sama. Yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Terus, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kamu berada antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih. Amin. Wes. Udah. Terima kasih. Kita tadi sudah diselamatkan semua kan? Nah, sekarang kita menjadi alat Tuhan. Sudah diselamatkan jadi alatnya Tuhan, menjadi manusia yang manusia baru, ya. Manusia baru yang masuk Galatia 5 ya, ayat 23 ya. Ya, yang segambar dengan Allah tadi menjadi alat Tuhan. Kalau begitu, maka ayat 13 tadi katakan apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi kalau kita menjadi manusia baru dan sesuai dengan firman, menjadi alatnya Tuhan. Kalau orang mau ngiris daging, pisaunya karatan dan tumbul dipakai enggak? Enggak dipakai, ya. Amin. Kalau mau main cangkul di tanah, cangkulnya patah dan sebagainya, jelek, enggak dipakai. Amin, ya. Kalau sepatu mau dipakai, sepatunya ternyata pakunya banyak kelihatan, nggak dipakai, ya. Jadi kalau kita menjadi alatnya Tuhan, kita harus menjadi manusia baru, manusia yang sesuai dengan rencana Tuhan, yang nggak sirikan, yang tidak aneh-aneh, ya, yang keluarganya sudah masuk Galatia 5, ya. Jadi karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Berbahagialah kita semuanya yang sudah diperbarui Tuhan dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Ya, yang dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk mengerjakan keselamatan. Amin. Ya, yang gampang diingat. Kita dipakai di tangan Tuhan menjadi garam dan terang. Garam itu asin apa manis? Asin. Nah, kalau garamnya nggak asin gimana Mbak Feni? Buang, iya, nggak ada gunanya ya. Garam nggak asin, ya. Dipakai Tuhan menjadi garam dan terang, ya. Garam harus asin dan terang harus terang, ya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah semuanya firman-Mu Bapa. Kami hidup di dalam kehidupan kami hari-hari ini Bapa. Engkau sangat maha tahu Bapa. Hari-hari ini banyak semakin yang semakin berat, banyak semakin yang aneh-aneh Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan dalam firman Tuhan
dalam tangan kasih kuasamu. Janjimu Bapa, Engkau yang memegang kami. Kami menjadi alatmu di akhir zaman Bapa. Untuk mengajak banyak orang Bapa. Untuk mengajak banyak jiwa bangkit Bapa. Untuk boleh diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus biarkan kami menjadi garam dan terang di tanganmu Bapa. Garam yang asin, terang yang terang sungguh Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ya, oh ya kamu.